Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi yang ada di dalam blockchain, termasuk juga aset kripto. Nah, video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Sebelum masuk kita ke materi, kita akan melihat dulu, membaca, dan memahami disclaimer atas video ini. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ketika ada penyebutan nama produk, nama protokol, nama aset, gitu ya, itu bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Itu adalah Eigenlayer. Nah, jadi Eigenlayer ini merupakan satu terobosan gitu ya, kalau bisa dibilang. Salah satu terobosan yang mutakhir dalam beberapa tahun terakhir ini di dalam ekosistem Ethereum terutama. Tapi nanti kita akan lihat peran dari Eigenlayer ini seperti apa. Jadi sebenarnya dia tidak hanya meliputi Ethereum tetapi juga sampai meluas gitu ya untuk komponen-komponen lain yang terkait dengan blockchain terutama. Selain kita berbicara soal Eigenlayer, kita juga bicara soal actively validated service karena Eigenlayer terutama memang terikat dengan atau sangat terkait dengan AVS atau actively validated services. Nah, sebelum kita masuk ke Eigenlayer, kita mau memahami dulu soal restaking karena kalau tidak ada restaking, Eigenlayer juga karena komponen besarnya atau ide besarnya adalah restaking gitu ya, Eigenlayer ini. Jadi kita tahu bahwa ada proof of stake. Proof of stake kita melakukan staking, kemudian asetnya itu di freeze. Nah, kemudian muncullah satu produk namanya Liquid Staking Token atau LST. Nah, jadi produk yang atau aset yang di staking tadi itu dijadikan token gitu ya. Jadikan ada satu proof atau satu bukti bahwa kita melakukan deposit staking gitu ya. Nah, kita mendapatkan token baru namanya LST. Nah, LST ini itu bisa dijadikan macam-macam, bisa dijadikan jaminan di dalam DeFi atau dibuat sebagai liquidity gitu ya, atau bisa di restake. Nah, kalau kita restake, kita akan mendapatkan LRT atau Liquid Restaking Token gitu. Nah, jadi restaking ini istilahnya adalah rehypothecation itu atau menghipotekan kembali itu ya atas bukti kepemilikan kita terhadap sebuah aset. Nah, jadi restaking ini bermanfaat di dalam blockchain protokol yang mendukung proses atau mendukung protokol blockchain lainnya sebenarnya. Jadi sebenarnya adalah protokol yang mendukung gitu ya. Jadi ada tugas utama blockchain gitu ya, kemudian ada protokol-protokol pendukungnya. Nah, jadi proses atau restaking ini dipopulerkan oleh Eigenlayer, salah satu pionir dari restaking. Nah, dalam Eigenlayer komponen utamanya ya AVS atau Actively Validated Service. Jenis-jenisnya nanti akan ada di belakang, tapi salah satunya atau di antaranya Ethereum Scaling Solution, misalnya layer 2, bisa cross-chain, bisa bridges, bisa juga bentuknya oracle gitu ya. Nah, jadi komponen atau protokol-protokol ini yang disebut dengan AVS ini, dia kan membutuhkan security gitu ya, membutuhkan keamanan atau jaminan keamanan. Gimana caranya? Mereka sebenarnya bisa membangun security sendiri. Jadi layer security mereka bisa bangun, tetapi akan jadi mahal. Karena misalnya kalau mereka harus membuat proof of stake sendiri gitu ya, kan mereka harus membangun aset atau harus menjaminkan aset. Nah, sebesar apa aset yang harus mereka jaminkan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kalau asetnya terlalu kecil, nanti bisa jadi rentan terhadap serangan. Gitu ya. Harusnya adalah menyediakan aset sebesar-besarnya, tetapi kan tidak ekonomis. Karena untuk mendapatkan atau untuk mengumpulkan aset kemudian di freeze untuk jadi stake, itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah LRT atau restaking atau proses restaking ini yang sudah dijadikan sebuah protokol oleh Eigenlayer
itu nanti bisa disewa oleh AWS gitu ya, sebagai layer security-nya. Nah, EigenLayer sendiri itu dialah yang mempionirkan atau menjadi pionir atas risk taking. Dia menyebut diri sebagai marketplace for trust. Jadi kalau ada satu protokol yang membutuhkan trust, security, larinya ke EigenLayer, terutama untuk yang membutuhkan stake ya, jaminan keamanan dan bentuk stake. Nah, sebenarnya tidak hanya LRT, si EigenLayer ini juga menerima berbagai token. Kalau LRT, LST ini kan hanya berkaitan dengan Ether gitu ya, atau token natifnya Ethereum. Tetapi di EigenLayer ini diperluas, tidak hanya aset-aset natif saja atau aset-aset turunan dari Ether saja seperti LST dan LRT-nya, tetapi juga token Eigen-nya sendiri atau juga token ERC20 lainnya itu bisa dipakai untuk dijaminkan di dalam EigenLayer kan LRT. Jadi ide dasarnya dia mereplikasi kripto ekonomiknya dari Ethereum. Jadi kalau Ethereum ini memang pasar likuiditas, tidak hanya native asetnya, tetapi juga token-tokennya itu sangat berharga gitu ya. Jadi Ethereum-nya itu mahal, billion dollars, kemudian berbagai token yang hidup di atas Ethereum juga bernilai sangat tinggi. Jadi itulah yang dimanfaatkan menjadi security layer atau layer security untuk komponen-komponen yang menyewa dalam tanda petik menyewa layanan EigenLayer. Jadi kalau kita misalnya punya project baru gitu ya, atau ada orang yang membuat project baru, kemudian harus diamankan, atau misalnya mereka punya network sendiri gitu ya, itu mereka bisa menggunakan EigenLayer sebagai bagian dari AWS. Jadi dia menekan cost, kemudian juga dia memberikan keuntungan atau profit atau benefit tambahan bagi para staker dalam bentuk reward LRT atau juga untuk mereka yang memiliki aset ERC20 token. Nah, beberapa core komponen atau komponen-komponen utama dari EigenLayer, terutama yang pertama tentu saja restaking gitu ya. Nah, ini terutama untuk yang mereka melakukan staking Ether dan kemudian mendapatkan liquid staking, kemudian juga bisa jadi restaking. Jadi 3 layer ya. Yang kedua adalah AVS atau Actively Validated Services. Nah, ini adalah layanan yang dibangun di atas protokol EigenLayer. Yang tadi saya sampaikan bahwa aset-aset itu akan dikelola atau diproses lebih lanjut gitu ya, dengan disediakan ke AWS. Jadi sebenarnya AWS ini adalah service-service yang eksternal gitu ya, yang berada di luar Ethereum, tetapi mendukung beberapa fungsi yang bisa dipakai di dalam Ethereum. Ya misalnya Oracle gitu ya, atau layer 2 gitu ya. Berbagai komponen dari layer 2 itu bisa menjadi AVS atau Actively Validated Services. Nah, kalau si AVS ini berupa protokol yang menjalankan software atau perangkat lunaknya dari AVS disebut dengan operator gitu ya. Jadi entitasnya atau mereka yang menjalankan aktivitasnya itu disebut dengan operator. Karena satu protokol AVS ini bisa dijalankan oleh banyak operator kan. Karena kan AVS ini bisa berbentuk layanan desentralistik kan. Misalnya Oracle. Contohnya kalau misalnya kita melihat di Chainlink itu kan satu price feed itu kan dilayani oleh lebih dari satu Oracle atau lebih dari satu operator karena dia adalah membentuk satu jaringan sendiri. Namanya DON, Decentralized Oracle Network. Demikian juga dengan AVS. AVS ini ya punya banyak operator sebenarnya. Untuk satu service, misalnya service Oracle tadi, dia punya banyak operator. Istilahnya dia akan membentuk satu jaringan tersendiri, terpisah dari Ethereum ya. Dia tidak menjalankan node-nya dari Ethereum, tetapi dia menjalankan software khususnya miliknya AVS. Jadi AVS itu adalah protokol, kemudian mereka yang menjalankan si software AVS itu namanya operator. Jadi si software AVS ini dia akan menjalankan validasi atau
menjalankan tugas-tugas khusus sesuai dengan fungsi dari AVS gitu ya. Nah, operator ini dia mendaftar ke eigenlayer gitu ya. Jadi, ketika operator mendaftar ke eigenlayer, itu si orang-orang yang tadi staker tadi atau restaker tadi bisa mendelegasikan aset ke si operator gitu ya. Nah, delegation adalah proses ketika si staker tadi, misalnya kita punya LST gitu ya, kemudian kita delegasikan. Artinya kita melakukan restaking, kemudian proses ini namanya delegasi diserahkan kepada operator. Kemudian ada reward, tentu saja ketika ada satu protokol yang memanfaatkan aset kita supaya orang itu tertarik bergabung ke dalam protokol tersebut, tentu saja butuh reward. Jadi AVS tadi itu harus menyediakan satu reward, bisa dalam bentuk token atau bisa dalam bentuk misalnya Ether gitu ya. Jadi harus ada biaya yang dikeluarkan. Biaya itu akan jadi reward gitu ya. Jadi rewardnya bisa didistribusikan ke staker, distribusikan juga ke operator. Karena AVS ini kan sebenarnya hanya protokol software saja. Jadi dia harus menemukan gimana caranya atau paket reward apa yang cocok atau yang layak diberikan kepada para operator dan para staker supaya mereka tertarik untuk menjalankan aplikasi sebagai operator atau untuk mendelegasikan aset mereka gitu ya, atau melakukan restaking aset mereka ke dalam AVS tadi. Karena semakin banyak proses atau delegasi yang diterima oleh operator, artinya semakin kuatlah layer keamanan dari AVS tadi. Nah, dia akan terhubung dengan reward submission atau melakukan proses reward submission ke satu kontrak, smart contract namanya rewards coordinator. Koordinator ini akan dikelola oleh eigenlayer. Kalau kita lihat arsitektur dari eigenlayer dan para stakeholdernya, itu ada eigenlayer governance, gitu ya. Kemudian ada AVS consumer. Consumer siapa? Ada staker, ada operator, ada AVS developer. Kemudian si AVS tadi termasuk dengan eigenlayer tadi ini sebenarnya punya koneksi yang kuat terhadap Ethereum network atau jaringan Ethereum, karena tadi kembali kita ingat lagi bahwa salah satu ide utama dari eigenlayer adalah memanfaatkan LST atau liquid staking token gitu ya, dari hasil staking ya, atau dari proses meliquidkan stake yang harusnya di freeze kemudian diliquidkan kemudian dimanfaatkan ulang oleh eigenlayer. Jadi selama ini atau sampai sekarang dia akan berjalan atau terhubung dengan jaringan Ethereum. Nah, AVS itu punya komponen on-chain, itu berupa smart contract. Nah, ini untuk melakukan validasi. Gitu ya. Nah, validasi apa? Validasi ya itu, delegasi. Jadi ketika orang melakukan delegasi, itu ada di on-chain, di kontrak. Kemudian off-chain, jadi kan AVS sendiri kan ada aplikasinya, ada softwarenya yang menjalankan protokol AVS tadi. Protokolnya macam-macam kan, bervariasi. Nah, itu off-chain ya. Kemudian tentu saja ada komponen jaringan di situ. Karena masing-masing, setiap dari software itu harus berkomunikasi dengan software lainnya. Nah, kemudian ada operator gitu ya, yang tadi mengeksekusi layanan atau menjalankan software AVS. Kemudian setiap pekerjaan atau task yang dikerjakan oleh AVS itu bisa diinisiasi dari on-chain. Misalnya ada event-event tertentu dari on-chain atau secara off-chain dari komunikasi antara operator. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setiap operator ini punya jaringan khusus yang ada di luar Ethereum itu ya. Jadi mereka tidak menjalankan node-nya Ethereum, tetapi mereka menjalankan AVS yang dimana AVS ini punya komponen jaringan sendiri. Atau melalui task agregator. Jadi ada entitas namanya task agregator. Nah, skema AVS seperti ini nih. Jadi ada end user atau AVS consumer. Jadi ada task gitu ya. Kemudian ini berkomunikasi dengan AVS contract. Kemudian terhubung dengan eigenlayer contract misalnya untuk menerima delegation gitu ya. Kemudian AVS contract ini terhubung dengan para operator. Misalnya ada beberapa instances atau beberapa operator. Di sini ada 3. Kemudian ada agregator, ini yang mengagregasi pekerjaan. Bisa menginitiate task dari
end user ke operator langsung. Kalau di sini dari AVS contract, tergantung mana yang dilakukan atau mana yang dikerjakan. Bisa juga melakukan inisiatas melalui agregator. Di operator dan agregator ini juga saling berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kategori AVS ini tidak terbatas gitu ya, tapi ada beberapa kategori yang populer. Salah satu yang populer adalah rollup. Ini merupakan satu layanan layer 2 gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas dari Ethereum. Ada decentralized sequencing, bridges gitu ya. Ada MEF services. Nah, MEF ini maximal extractable value. Kemudian ada watchtowers, keeper networks. Ini untuk diantaranya untuk menjalankan salah satu untuk menjalankan tas-tas tertentu gitu ya dalam setiap periode. Ini seperti apa ya? Kalau di web tuh seperti cron ya. Kalau Anda pernah dengar namanya cron job, cron task. Nah, ini keeper network seperti itu. Kemudian ada data availability. Nah, data availability ini kalau pernah atau sudah melihat video soal rollup, terutama optimistic rollup. Nah, optimistic rollup ini kan membutuhkan satu komponen namanya data availability. Nah, jadi bisa menggunakan data availability, bisa menggunakan Ethereum, bisa dalam bentuk call data, bisa juga dalam bentuk block, bisa juga dalam bentuk EVS. Misalnya, contohnya satu produk namanya Eigen DA, Eigen Data Availability. Kemudian ada co-processors, gitu ya. Ada macam-macam di sini. Ada bahkan ada Linux databases. Kemudian ada kriptografi, Trusted Execution Environment Network, SMC, Secure Multi-Party Computation, FAE, Fully Homomorphic Encryption, ada proof macam-macam, kemudian ada di sini nih decentralized storage, ada Oracle, MEF di sini ada juga ya, dan macam-macam. Jadi kategorinya juga berbagai jenis gitu ya APS. Nah, sampai di sini penjelasan atau diskusi kita soal Eigenlayer dan Actively Validated Service atau AVS. Sampai di sini videonya, pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.